ada yang baru di Sapa Tetangga. Bintang Ico di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. mantap. Hari Selasa Selasa romansa. kita bakal berbicara tentang hutang piutang. Enggak dong. Selalu ada cerita yang bikin kita hihihaha. Orang lain mah kerja kaya, liburan kaya. Oh iya. Ini kerja tiba. Setiap harinya selalu ada yang beda. Jangan terus lagunya gini. Perdamaian. Itu ada solis. seperti lesetin. Ya gimana sih Kak Odi? Yang terus itu. Magadi. Gak cuma kita, tapi juga tamu dan para tetangga. Semuanya ada di Sapa Tetangga. Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 sampai jam 10 malam. Live streaming di Facebook dan Instagram Prima Media Pro. Pak tetangga, tadi kita udah ngobrol juga ya di belakang ya, ngobrol-ngobrol sedikit. Kalau misalkan hari itu bakal kedatangan UMKM dan sekarang sudah datang. Kita kedatangan dari Kak Aryani. Iya, Dari Kak UMKM namanya tuh Sekane itu. Kenapa namanya nggak Aryana aja sih? Enggak ya, karena kan gini Kak, sebenarnya UMKM ini tuh kita ngebentuknya bertiga gitu loh Kak. Oh, bertiga. Iya, sama teman-teman SMA juga gitu. Sama kakaknya Iya, juga ada- satu lagi. Iya, Kak Alda sama satunya Kak Novi lagi ada keperluan kuliah Oh, di Kak Bandung. Novi lagi ada keperluan kuliah di. Aku manggilnya apa nih, biar enak? Apa ya? Terserah Kakak deh. Kak Ari. Enggak juga, enggak enak ya. Jangan apa ya? Terserah Kakak deh. Apa Aryani. ya? Kepanjangan ya kayak Aryani ya? Kak Aryani. Kak Ar. Ani. Ar. Ani enggak juga ya? Kak Ara. Ari sih. Apa ya? Ya, aku Ara. Aar aja. Aar. Aar, biasa panggil Aar juga enggak apa-apa. Kak Aar. Jangan. Kak Aar. Ya. Oke, kita sekarang udah kedatangan dari Kak Aar nih. Kak Aar, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kakaknya gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku alhamdulillah baik. Ih, baik loh nanya kabar gue. Biasanya kan gue yang nanya. Ini dari tadi UMKM namanya Sekane itu. Dibalik dari kata-kata seenak itu gitu. Iya, loh, Kak. betul. Sekane itu tuh terkenal tuh waktu tahun-tahun lalu ya? Baru tahun ini Kak, baru di awal tahun ini di awal bulan tahun 18 Februari. 18 Februari. Iya baru, jadi belum ada setahun, hampir mau setahun. Belum ada setahun untuk si UMKM-nya. Tapi Iya. kalau untuk kata-kata sekane itu tuh dari tahun lalu kan? Iya nggak Iya, sih? iya, makanya. Kane banget, enak banget. Siapa yang sempat kepikiran pengen nama UMKM-nya sekane itu? Atau emang dirundingin tuh bertiga waktu itu? Waktu itu kan lagi bertiga nih Kak, kita kan mikir ya, namanya waktu lagi itu kita mikir namanya apa nih gitu. Terus salah satu owner kita yang Novi bilang jangan nama ini ya, jangan nama singkatan kita, kan biasa UMKM banyak kan Kak singkatan Iya, gitu. iya. Terus mikir apa nih, aku bilang seenak itu. Terus Alda bilangnya Sekane itu gitu. Iya. Kan, Oh, oke. Berarti dari Kak Alda. Iya, pencetusnya Kak nih. Alda yang pencetusnya gitu Sekane Kak. itu. Gitu kan, apalagi kalau kita mikirnya oke, harusnya kan UMKM namanya unik-unik gitu kan. Iya, Kak. iya. Terus zamannya juga tuh namanya dibalik-balik gitu. Terus kalau Bener. Kalau dia bilang ya udah Sekane itu aja. Oh iya bener ya, Sekane itu. Iya ya, orang-orang tuh kayak sering banget ngebalik-balik kosakata gitu, kayak satu utas, iya nggak sih? Iya, benar-benar. Dua uad gitu. Bebas sabab ya kayak. Iya, sabab. Iya bener. Emang Kak Alda sering ngomong dibalik-balik gitu ya? Anak gaul banget kayaknya Kak Alda ya. Kan style-nya aja kan. Oh, udah. Gitu. Kalian satu sekolah. Iya, Itu waktu gimana? SMA. Ah, Satu kalian- SMA, Oh, satu waktu kelas, SMA. satu apa ya? Dulu kan biasa kan suka ada circle gitu kan. Kak, Iya. kayak Oh, Nah, kita nih, se-circle. Iya, berlima. Salah satunya kita bertiga lah yang bikin UMKM bareng. Oke, berarti waktu itu yang akhirnya bikin nama Sekane itu tuh dari Kak Alda. Iya, dari Kak Oke, Alda. Sekane itu. Tapi yang dipikirin untuk mau menjual usaha makanan ya. Itu emang mau sekarang bawa apa aja untuk makanan? Bawa dimsum mentai, spaghetti mentai, sama makaroni mentai. Semua Awalnya akan menjual apa sih? waktu awalnya itu spaghetti mentai Kak. Oh, awalnya baru spaghetti mentainya Iya, aja. spaghetti mentai, terus mentai itu saus khususnya gitu loh Kak, buat Oke. di atasnya itu nanti kan Kakak bisa nih ya lihat gitu ya. Pertama spaghetti, terus kita buat nih inovasi karena sama-sama pasta gitu kan, kenapa nggak makaroninya? Terus Oke. kayak udah makaroni, makin kesini dilihat
oh orang-orang ternyata lebih apa ya, lagi seneng dimsum gitu kan, Kak, lagi hype juga gitu. Terus akhirnya udah deh kita buka dimsum mentai kayak gitu. Oke, berarti awalnya tuh dari si spaghettinya ini dulu. Iya, dari spaghetti mentai dulu. Waktu itu kayak PO gitu berarti konsepnya. Iya, sistemnya PO Kak sampai sekarang. Kita sampai sekarang? Iya, masih belum bisa untuk ready setiap hari. Berarti kalau misalkan untuk lokasi kayak pengen makan langsung di tempat itu belum tersedia mungkin ya sejauh ini. Masih PO. Masih PO. Itu biasa kalau misalkan mau PO tuh dari berapa hari sebelumnya? Nah, biasa tuh kita kan ready setiap hari Minggu ya Kak ya. Di sebelum zuhur. Gitu, sebelum zuhur kita udah ready, udah kita mulai COD gitu ya. Nanti kita biasa open PO di hari Rabu. Dari hari Rabu. Oh, dari Rabu sampai ke Sabtu. Oke, nah yang akhirnya tuh sempat kepikiran pengen banget buka usaha tuh siapa awalnya? Awalnya sebenarnya dari kita semua gitu ya Kak. Oh, semuanya sempat kepikiran, punya satu pemikiran yang sama. Iya, karena kan tadi yang di belakang gitu ya Kak, dibilang kan kalau misalkan anak muda nih pasti pengennya punya bisnis gitu. Betul. Nah, sebenarnya untuk awalnya itu aku iseng-iseng gitu kan Kak, sama adik sepupu waktu itu di Jakarta. Adik sepupu bilang, "Kak, kan manggilnya Kak Iya ya. Kak Iya, ayo kita bikin spaghetti mentai." Aku pikir apa itu spaghetti mentai gitu kan. Itu kan kalau misalkan tahu kompor portable yang masih gasnya apa kayak pilot itu masih pakai kayak gitu Kak. Terus teflonnya tuh yang kecil, itu kita masih bikin buat 2 porsi gitu kan. Terus pas aku cobain, oh enak gitu. Terus akhirnya pas pulang lah ke Cikampek gitu ya, sempat mikir mau buka bisnis gitu. Terus singkatnya karena kita juga satu circle gitu ya Kak, teman dekat juga. Kebetulan Alda sama Novi juga suka main gitu ke rumah Aryani. Akhirnya gitu kita lagi mikir, oh iya kenapa nggak dibisnisin aja gitu kan. Terus juga buatnya kan juga ya nggak terlalu yang sulit lah gitu. Terus akhirnya ya udah deh kita coba aja buka spaghetti mentai dengan nama Sekani itu. Oke, keren banget. Kita kapan nih? Kita mau bikin apa? Kita nggak jadi terus. Iya, kita nggak jadi. Tapi emang kadang gitu ya, kalau misalkan emang kepikiran pengen buka usaha, terus buat konsistennya itu yang rada-rada susah. Betul, sama Pak. ngelakuin di awalnya emang suka rada PR. Iya betul. Biaya pertama dikeluarkan waktu pas bikin si spaghetti mentainya ini Awalnya berapa? itu kita satu orang 130-an ya Alda ya? 100.000. Jadi kalau bertiga itu 300.000. Oh iya. Awalnya dari 300 Iya, ribuan 300.000 aja, sampai akhirnya ternyata banyak yang minat. Iya, alhamdulillah. Terus balik modalnya tuh seberapa cepatnya tuh? Berapa hari setelahnya? Alhamdulillah cepet sih Kak. 1 Iya, bulan langsung satu balik bulan modal. udah langsung balik modal. Wow, Alhamdulillah gitu. keren banget. Iya ya Kak ya, sampai ada yang namanya kutaci ya Kak ya. Tapi waktu itu berarti ini kan didirikannya tuh waktu 18 Februari ya? Iya. 18 Februari waktu masih pada sekolah atau sekarang? Masih kuliah Kak. Oh, kuliah. Kuliahnya satu fakultas. Beda kampus justru. Kita Beda beda kampus. Tapi kok masih bisa tetap bareng? Nah itu yang sebenarnya kita pertahankan sampai sekarang dan kedepannya gitu Kak. Disatuin online juga Kak. Disatuinnya awalnya gimana? Waktu awalnya kan emang kita nih satu kelas Kak, Satu waktu SMA-nya. kelas. Satu kelas, satu tempat les, dan kebetulan emang suka main gitu ke rumah Aryani kan. Gitu. Nah terus awalnya aku lagi teleponan nih sama Nopi. Kebetulan Nopi juga mau ada bisnis, cuma dia nggak mentai. Bukan, beda lagi. Gitu kan Kak. Terus Nopi ini bilang, oh ya udah kenapa kita nggak barengan gitu. Nah terus posisinya kita Nopi ya udah besok ya ke rumah ya, sambil bawa duit 100.000 tuh Kak pertamanya kan. Terus kumpul lah di kamar aku. Kebetulan hari itu kita nggak ada janjian. Alda itu nge-WA Aryani, aku mau ke rumah ya gitu, mau main. Oke, nah pas kumpul di kamar tuh Alda bingung dong ngeliat aku buka laptop kan, dan buka harga-harga bahan-bahan gitu loh Kak. Terus Alda datang bingung, ngapain kok buka-buka harga kayak gitu. Terus aku bilang mau bisnis. Sempet kan Kak kayak ketawa gitu kan, karena aku sama Nopi orangnya seneng bercanda gitu. Terus bilang lah sama Alda, enggak serius, oh ya udah mau bisnis apa? Oke tuh mentai aja. Nah terus akhirnya Alda juga oke. Terus besoknya itu udah langsung kita kumpulin duit. Hari itu kita langsung kumpulin duit, langsung pesen bahan-bahan untuk pertama kalinya. Wow, keren banget. Kita harus kayak gitu ih. Kos sama ke Purwakarta ya. Enggak, aku kepikiran buat buka usaha. Astaga, tapi keren loh. Maksudnya berarti di usia sekarang usia berapa? 20. 20? Iya 20. Kelihatan 20? Kelihatan berapa ya enggak? Kamu 19? 20?
20 sama Kak 20. Sama kayak aku 20 juga. Oh, sama. Iya 20 kita. OMG di usia yang sama kayak aku lah ya. Maksudnya udah sempat kepikiran untuk buka usaha, terus udah dilaksanain juga, konsisten juga. Padahal sekarang tuh udah pisah-pisah tempat perkuliahan, tapi tetap konsisten untuk ngejalanin bisnis itu tuh keren banget sih. Salut. Terima kasih, Kak. Aku aja kayak cuma kepikiran tapi belum tereksekusi gitu. Nah aku pengen tips and triknya dong, kayak gimana caranya kayak kalau udah ada ide terus langsung ke eksekusi gitu. Biasanya kan ada banyak orang yang males-malesan gitu. Ya. Yang Sebenarnya waktu kamu pikirin tuh gimana? Gini sih Kak, sebenarnya waktu aku pulang dari Jakarta itu memang aku udah kayak kepikiran nggak bisa nih kalau misalkan hanya kuliah aja dan nggak menghasilkan uang. Seenggaknya untuk beli kuota atau untuk jajan-jajan es mah kita ada lah dari duit sendiri gitu kan Kak, atau buat bensin karena seneng main kan pasti ya waktu itu. Terus akhirnya udah deh nekat karena juga kebetulan kalau misalkan sendiri belum ada modal gitu Kak. Terus akhirnya udah kebetulan ada sahabat-sahabat aku, ada Alda sama Novi, kita juga alhamdulillahnya komitmen sampai saat ini. Di situ aku benar-benar mantepin hati buat sebenarnya kalau misalkan aku ya Kak dalam menghadap untuk melaksanakan suatu hal itu aku menerapkan yang namanya, kalau aku sebut namanya itu rudo gitu Kak. Restu orang tua, usaha, doa, sama optimis. Wow, jadi itu tuh bener-bener aku terapin sampai sekarang gitu. Bener-bener aku tuh berani dan ya aku terapin kalau misalnya kita mau mulai satu hal, kita jangan pernah takut untuk gagal. Wow, gitu. Keren banget. Dan alhamdulillahnya kita bertiga memang sepemikiran gitu loh Kak, saling nguatin juga, saling melengkapi kayak gitu. Circle tuh benar-benar sengaruh itu ya. Iya. Saya kalau misalkan punya temen yang sama-sama optimis nih, pasti akan kebawa-bawa vibes positifnya tuh bakal kita ngerasain juga gitu loh. Benar Kak. Tapi waktu pertama kali buat awal-awal nyoba sempat gagal nggak sih? Waktu itu waktu bikin sama adik sepupu aku itu pernah kita 2 kali waktu pertama kali bikin keasinan banget, tapi itu aku kaget ternyata enak ya, yang namanya saus mentai itu enak gitu. Terus cobalah kita yang kedua kali masih sempat keasinan. Terus pas aku cobalah di rumah, di situ udah mulai kayaknya emang ada harus ada yang dirubah gitu dari bahan-bahannya kan. Alhamdulillahnya udah nggak pernah keasinan lagi sih Kak dari situ sampai ke sekarang kayak gitu. Tapi orang tua ngedukung banget. Alhamdulillahnya orang tua dari kita bertiga ngedukung banget gitu Kak. Udah saling kenal juga sih orang tua. Udah bestian lah ya. Udah Anak-anaknya bestie, orang tua juga pada bestie. Saling kenal. Berarti waktu itu paling kayak sempat gagal beberapa kali. Terus tapi emang ya namanya cewek kan kalau udah takar-takaran bumbu tuh udah pakai feeling biasanya udah enak gitu kan. Betul Kak. Aku sempat beberapa kali ketemu teman-teman yang buka usaha juga tapi cowok, pasti mereka akan lebih sulit untuk nemuin bahan yang pas gitu. Iya betul. Karena mungkin kurang kita tuh lebih kayak sensitif secara lidah ya. Karena dari dulu udah sering ikut-ikut mamah juga kali kan masak di dapur gitu. Jadi kayak lebih bisa nemuin sedikit banyak ya kayak udah tahu. Sedikit banyaknya jadi udah tahu. Berarti sempat gagal kayak beberapa kali, abis itu baru berhasil. Alhamdulillah berhasil. Itu pertama kali kan si ininya spaghettinya. Iya. Akhirnya ada menu kedua di bulan apa? Aku lupa, nggak beda jauh sih Kak. Nggak sampai 2 bulan kayaknya. Langsung aku mikir harus ada inovasi kayaknya. Maret atau apa ya? April awal mungkin. April awal. Iya. Lupa itu sih, Kak. karena by request atau mungkin karena ngeliat di Instagram, di sosial media aja lagi rame atau gimana? Aku inisiatifnya mikir gini, kan sama-sama pasta gitu ya Kak, makaroni sama spaghetti. Jadi bedanya pasti sama-sama enak juga gitu. Apalagi harus ada inovasi kan. Situ iseng-iseng aja nih, laporan juga sama teman-teman gitu. Terus mereka juga oke. Gak lama kita mulailah upload itu di sosial media dan alhamdulillahnya respon dari orang-orang baik gitu, dari teman-teman juga baik. Oke. Sejauh ini baru ada 3 menu atau ada berapa? 3 menu. Ada spaghetti mentai, terus ada makaroni mentai sama dimsum mentai. Semuanya serba mentai. Jadi kita fokus di mentai. Oh, fokus di mentai. Tapi sempat kepikiran mau ada topping atau saus lain gitu? Untuk saat ini belum sih Kak, kita masih fokus di mentai dulu gitu. Karena orang-orang juga suka gitu ya. Iya, karena kan gini Kak, aku mikirnya waktu awal kenapa aku juga buka bisnis ini gitu ya, kepikiran mentai karena yang setahu aku ya Kak, di daerah Cikampek itu belum ada yang jualan mentai, atau mungkin walaupun ada belum belum terlalu terdengar lah gitu sampai ke aku gitu ya Kak. Akhirnya aku mikir gini, ini udah pasti cocok aku mikirnya, apalagi dengan harga yang pas lah di kantong pelajar, rasa yang dijamin enak sesuai dengan namanya. Ya udah, akhirnya kita bertiga optimis gitu dan kita fokuskan memang untuk di bagian mentai. Oke, berarti kalau untuk sejauh ini mau fokus ke yang mentainya aja. Iya. Tapi ntar apakah akan ada menu baru yang selain daripada sausnya itu mentai atau gimana?
Kalau misalkan itu mungkin belum sih Kak, kalau misalkan dari aku sendiri kali ya. Mungkin kalau misalkan dari kita bisa diinovasi, entah nanti kita membuka jadi kayak nasi mentai kan ada gitu. Terus sekarang ada tuh Kak yang namanya kayak mie mentai. Oh iya Itu iya. ada, cuman aku emang belum ngelihat secara jauh lagi gitu kan. Pokoknya jadi ciri khasnya Sekane itu tuh saus memang mentainya. saus mentainya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal backgroundnya Kak Aar. Iya, Kak. Jadi manggilnya Kak Aar nih. Ternyata masih muda, pengusaha muda para tetangga. Tapi udah punya usaha makanan sendiri. Ini keren banget ya. Jadi sebuah achievement gak sih buat diri sendiri? Iya. Sempat kepikiran gak sebenarnya awalnya tuh kayak, yaudah aku pengen jadi pengusaha aja waktu SMA gitu. Sempat ada cetukan gitu nggak? Iya sih Kak, karena emang dari dulunya udah biasa jualan-jualan. Oh dari dulunya udah biasa jualan? Cuman untuk yang makanan baru kali ini. Biasanya dulu tuh jualan apa? Aku dari SD jualan apa Kak? Dulu kan kita HP-nya masih kayak Nokia gitu kan, Kak, ada gantungan HP-nya kan. Nah dari gantungan HP, terus zaman-zamannya isi binder. Isi binder. Terus aku kalau misalkan dagang coklat tuh yang didagangin 1000-an, itu juga pernah. Dagangin dulu kan Shopee belum terlalu terkenal ya Kak ya. Nah itu aku pernah tuh Kak dari Shopee ngambil kerudung apa ya, rawis waktu itu zaman-zaman kerudung rawis. Ngambil kerudung rawis juga. Terus topi buat di custom kayak gitu aku pernah. Terus terakhir tuh aku dagang daster, lagi zaman-zamannya daster kemarinan. Belum lama dari Sekane. Jadi Baru kalau ke misalkan Sekane. dulu tuh belum kepikiran kayak jualan makanan. Iya, gitu. Lebih kayak ke ini aja ya, apa ya namanya? Baju-baju Iya, baju-baju kayak gitu-gitu. kayak Tapi sih dulu tuh kayak belum terlalu terkenal kan Shopee kayak gitu. Sama aku juga waktu SMA jualannya kayak gitu. Oh iya. Ya kayak aku bikin upload foto yang di itunya Shopee-nya, terus baru aku terorder ke situ. Baru COD ntar sama orang-orang. Kayak Karena emang dari dulu belum terlalu terkenal ya Kak untuk Shopee sendiri ya. Iya. Kalau misalkan dulu berarti belum kepikiran ke makanan. Tapi emang dari SMA tuh pengen jadi pengusaha atau ada cita-cita lain? Ada cita-cita untuk buka bisnis sih Kak. Cuma memang masih bingung, belum ketemu Tetap jodohnya ke bisnis gitu, Kak, akhirnya. Iya, alhamdulillahnya gitu. Ketemulah sekarang sama Sekane. Oke deh. Para tetangga, ini bisa kita lihat di sini mereka udah bawa 3 menu sekaligus. Ini ada yang dimsum ya. Ini ada dimsumnya. Terus ada apa lagi? Ini Apa itu Kak? spaghetti. Spaghetti. Ini ada spagettinya. Ya, terus ada yang makaroninya. Semuanya spesial mentai. Ini ada ininya juga ya, tahapan kayak pedas, sedang, ekstra pedas. Oh, ada mozzarella-nya juga. Ada, kita bisa kalau misalnya mau ekstra toppingnya. Oke deh, aku pengen nyobain yang spagettinya dulu kali ya. Boleh Kak? Karena kan mereka terkenal awalnya karena spaghetti mentainya. Betul? Betul. Ini untuk dari packagingnya aja menurut aku lucu ya. Terus kenapa mereka pakai aluminium lebih? Kalau misalkan pakai aluminium kelihatannya tuh lebih mahal gitu loh. Kan jualan kita dipanggang kan Kak, jadi kan dia tahan. Oh, ini dipanggang. Oke. Dipanggang, di torch juga sama Aku kita. buka ya. Di mana nih? Kagak kelihatan. Nah, sini aja. Jadi biar maksudnya kan dia kan juga ini ya Kak, awet ya kalau misalkan panas kayak gitu kan. Jadi tetap anget gitu. Tada! Yang lo mau nggak? Mau banget itu apa? Nggak boleh. Dimsumnya jangan dihabisin ya. Ini ada spaghetti mentai. Ini bukan keju mozzarella. Bukan, spaghetti. keju biasa. M-nya bukan diganti H ya. Bukan dong. Apa itu maksudnya? Gak ngerti apa. Ini ada spaghetti mentai. Oh, berarti kayak dibakar atasnya dulu. Iya, atasnya. Di sausnya Kak. Di sausnya. Mentainya kita torch dulu, terus nanti baru kita panggang. Oh. Jadi 2 kali. Yang pertama kali akhirnya nyoba-nyoba kan kakaknya. Iya. Yang lainnya baru ngikutin, kayak baru belajar untuk masak si spaghetti mentainya. Iya, jadi sebelum jualan pun memang kita untuk belajar dulu gitu Kak. Jadi kita maunya nggak cuma aku aja gitu yang menguasai, tapi kita semua menguasai kayak gitu. Untuk masalah masak semuanya gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini yang masak-masak siapa? Kalau misalnya untuk masak-masak kita bertiga sama sih Kak, tapi misalkan datang semua? Datang Tuh. semua ke rumah aku gitu. Dalam hari yang sama kita sama-sama kerja bareng, misalkan aku masak daging gitu ya, atau masak spagettinya, nanti yang lain misalkan nyiapin sausnya atau kejunya kayak gitu. Jadi kita bagi-bagi tugas juga. Oke deh, kita langsung coba aja nih ya para tetangga. Ini ada spaghetti mentai. Wow. Oke. Aku takut jatuh. Sini dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar ya.
Para tetangga juga pasti mau nih. Panjang banget. Bismillah. Gimana Kak? Enak. Saus mentanya tuh kayak saus pizza. Oh iya? Enak. Ini yang bikin sausnya siapa? Kita barengan. Jadi Wow. bukan kita pesan secara udah jadi ya, karena kita yang bikin ada khusus buat apa campuran di saus mentainya. Oh wow, jadi ini Justru kalian kita- yang bikin? Ini yang kita apa sih yang lebih kita apa ya? Istilahnya tuh kita perkuat itu tuh kita fokusin di saus mentainya. Aku setuju sih kalau misalkan kalian bikin makanan yang sejauh ini mungkin fokus ke saus mentainya. Karena saus mentainya enak banget, OMG. Makasih. Kita coba lagi. Ini kayaknya nggak cukup kalau sesuap ya tetangga. Aduh, bismillah. Suka. Wow. Ini harganya berapa? Porsi? 15.000 semua Kak per porsinya. Semuanya sama 15.000. 15.000. Sebanyak ini 15.000 dan 15.000. seenak ini dunia worth it banget buat kalian coba deh. Beneran. Udah sumpah ya, aku doain kalian buka kedai. Amin. Biar banyak yang nongkrong di kedainya. Amin. Karena ini kayaknya kalau misalkan sambil nongkrong bareng sama keluarga dibawa juga masih kayak mereka pasti akan tetap Iya. suka. Gitu loh. OMG. Karena aku pakai aluminium foil ya kayak jadi tetap hangat kan. Jadi banyak juga Iya, nih Kak customer yang memang kalau misalkan mereka mau pergi nih, misalkan waktu itu pernah ada yang mau pergi ke Jakarta. Iya. Memang mereka mesen gitu. Karena memang awet gitu Kak hangatnya. Iya betul. Tuh. Oke. Gak apa-apa ditaruh di sini di meja operator bisa. Nanti aja paling ya. Sabar. Mau. Nanti kan belum selesai. Ini ada lagi dari ini apa? Ini si Makaroninya. Makaroninya. Iya. Lihat nih. Cheese, berarti cheese ya? Apa? OMG gitu tangga. Gimana nggak ngiler dong? Kayaknya harus gue foto dulu deh. Buat jadiin SG. Berarti pas ya Kak kalau misalkan Kak Alda ngasih namanya Sekane itu. Iya, emang sekana itu OMG. Keting. Oke. Lagi deh. Bagus soalnya bentukannya. Makasih Kak. Ini enak sekali. Aku pengen cobain sih makaroninya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, jatuh. Bukan. Enak banget. Beneran enak banget. Enak banget. Wow. Ini harganya 15.000. 15.000 semua. Mau yang dimsum cuma kalau misalkan nambah paling di ini sih Kak di topping kalau misalkan mau ngasih mozzarella. Oke. Kalau untuk nambah toppingnya biasanya dimulai dari harga berapa? 4.000 ya Kak Alda ya? 4.000. Kita baru ekstra topping mozzarella aja sih Kak. Tapi kalau misalkan ada yang mau nambah ekstra pedas itu nggak ditambahi biaya apa Nggak ditambah. Wow. Ini kan juga aku nanya nih sama Kak Olivia. Kak Olivia mau apa nih kira-kira sausnya? Mau sedang kah? Nggak pedes atau ekstra pedes? Itu sedang aja. Oke. Kepedesan nggak kasih ini? Enggak sih, menurut aku pas. Enggak ya? Jadi daerah perempuan ya pas. Ya, ini Dimsum, ada Kak. dimsumnya. Ada yang digoreng, ada yang dikukus. Bedanya? Iya, bedanya digoreng sama Goreng dikukus. tuh yang sebelah mana? Nggak kelihatan ya Kak ya? Ya, coba kita random aja Kanan lah kiri ya. Pokoknya aku bedanya di kanan kiri. Kita random ini untuk dimsumnya. Ini 15.000 seporsi dapat 6 plus saus mentanya juga nggak pelit. Kejunya ini banyak banget. Ya pasti enak sausnya. Oke. Ini kayaknya yang Jadi yang digoreng. Itu yang digoreng. Yang digoreng. Coba aku potong dua dulu kali ya. Soalnya ini besar. Ini besar banget, dimsumnya nggak pelit, sumpah. Ini dimsumnya besar, sausnya nggak pelit, kejunya juga banyak. Terus kalau misalkan mau nambah keju mozzarella, Iya. cuma nambah 4.000. Ya, nambah 4.000 aja. Worth it banget. Jadi mau ekstra pedas, mau yang nggak pedas itu sama aja sih. Harganya tetap sama, Harga Rp15.000 15.000 aja. Dan yang dimsumnya juga mau yang goreng, mau yang kukus sama 15 sama, ribuan. sama, tinggal pilih aja gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Enak?
Suka. Dari ketiganya kakak lebih suka yang mana? Semuanya Dari bisa nggak? spaghetti. Aku suka semuanya. Tapi ini enak banget. Ini dimsumnya enak banget. Itu yang goreng ya kayak. Terus itu yang sebelahnya berarti sebelah sininya itu yang kukus. Oh gini Tuh. caranya. Ya. Kayak ini yang kukus. Ya itu yang kukus. Ya aku potong ya. Karena kan ada ya kak waktu awalnya sih memang kita bukannya yang goreng dulu gitu. Oke. Terus ada yang request maunya kukus, ya udah akhirnya kita bukannya 2. Tapi Ada kalau yang goreng, untuk yang kukus. proses pembuatannya lebih sulit yang kukus atau yang goreng? Sama aja sih kak, karena kan kalau misalkan kukus juga kita nggak terlalu lama, yang goreng juga nggak terlalu lama. Kayak gitu. Oke, kita cobain yang kukusnya. Sama-sama enak. Sebenarnya senjata pamungkasnya ini dari sekanek itu tuh ya si sausnya ini. Dan sausnya juga udah enak banget sih. Enaknya kayak. Ada masukan nggak kak? Waduh, masukannya apa ya? Bukan lebih kayak masukan ya? Aku lebih kayak ke berdoa kalian buka kedai sih. Alhamdulillah. Beneran karena kayak Makasih kak. harus banget banyak orang yang kayak nongkrong di kedai kalian, Santai-santai gitu chill ya, gitu kan. Jadi nikmatin makanannya tuh lebih apa ya? Lebih nyantai bareng sama teman-teman gitu. Karena kan sekarang banyak banget juga kafe-kafe baru. Tapi makanannya gitu-gitu aja. Nah, karena kalian udah punya spesial dari si saus mentanya ini, menurut aku akan jadi ciri khasnya sih. Iya sih kak. Aku doain kalian buka kedai secepat-cepatnya. Amin ya Allah. Makasih, Kak. Karena gini kak, kan kita tuh sebenarnya ready-nya kan sebelum zuhur ya kak ya. Terus kita tuh ready, zuhur tuh kita udah mulai COD gitu atau nganterin ke rumahnya gitu kan kak. Tapi kalau misalkan memang dari pelanggannya sendiri mau request, bisa nggak diantarnya sore kayak gitu. Nah itu biasanya bisa kak. Oh, bisa? Iya, tapi tetap anget sama aku, tetap dipanggang lagi. Kalau Kayak untuk COD-annya itu dari sejauh mana ke jauh mana? Kita untuk di sini daerah Cikampek, alhamdulillahnya udah semua. Daerah Panggula bahkan sampai ke Kosambi ya Kak Alda ya. Kosambi? Iya, daerah Kosambi kan Kak Alda rumahnya di Purwasari. Jadi nanti untuk daerah Kosambi sama Kak Alda diterusinnya. Kalau misalkan ada yang daerah Kerawang gimana? Nah, untuk itu kita paling pakai gosen gitu Kak. Untuk COD-nya masih belum bisa. Oh, berarti kalian udah ada juga di Gojeknya? Belum ada, tapi belum ada. lagi dalam proses. Oke, ini harus banget juga sih coba untuk berjualan di sana karena pasti banyak banget juga yang minat gitu kan. Terus belum lagi ya namanya COD ada keterbatasan jarak lah ya, nggak bisa kayak sejauh apa ngantrinnya. Ini harus banget ada di Gojek beneran dan harus banget buka kedai karena emang enak banget. Untuk saus mentainya semuanya aja kali ya 1 sampai 10 aku kasih nilai 9. Tapi untuk saus mentainya sumpah 1 sampai 10. Serius? Iya, enak banget. Aku kayak tadi tuh pertama kali nyobain yang si spaghettinya. Apa yang pas cobain dilihat tuh first taste-nya tuh kayak pizza. Aku bilang kayak gue lagi pizza makan gitu pizza gitu loh. Karena emang enak banget, maksudnya awalnya kan ini tuh belum setahun ya. Belum setahun. Tapi sejauh ini kalian masih kayak nemuin formula yang terus-terusan menurut kalian enak atau emang cukup nih saus mentanya segini bahan-bahannya udah pas gitu? Kalau misalkan untuk saus mentai sendiri, oke sih kak, udah segitu gitu ya. Apalagi kan kalau misalkan setiap kita kan kalau misalkan kita minta review gitu ya, kalau misalkan udah ada pelanggan yang beli, terus alhamdulillahnya sampai sekarang pun nggak ada yang bilang saus mentanya itu kurang apa kayak gitu loh kak. Paling kalau misalkan kayak kurang pedes aja kayak itu kan misalnya selera ya kak ya. Tapi untuk saus mentanya udah oke gitu. Jadi kalau misalkan dari kita sendiri udah mantep gitu kak. Paling mungkin kayak lebih di dagingnya lagi kayak gitu. Oke, tapi kalau misalkan untuk yang mau beli di luar kota dari Cikampek, apakah udah ada kepikiran nanti kedepannya mau gimana di packagingnya? Nah itu dia gitu kak, apa ya mungkin ya persiapan dari kitanya gitu. Sebenarnya udah banyak kak dari awal kita buka kan kita promosikan minta tolong biasanya ke teman ya kak untuk di SG dong gitu. Kita bakal launching kayak gitu kan. Nah tuh udah mulai banyak tuh kak yang nge-DM teman aku yang di daerah Semarang, teman kak Alda yang di Bandung. Oh, Terus, udah mulai banyak juga di luar kota. Iya, udah mulai banyak yang di Bekasi, yang di Tangerang, teman-teman aku juga, yang daerah Nangor, teman kak Alda. Cuma memang itu tadi karena kan kita saus mentainya ini kan kita torch terus juga kita panggang, itu yang masih dalam pemikiran kita gitu loh kak. Oh iya bener juga Gitu. ya. Kalau misalkan di luar kota mungkin jadi rada sulit ya karena kan harus di torch dulu.
Ya itu sih harus buka kedai udah yang paling benar. Paling Amin ini, ya, Kak, pernah semoga temennya juga. Kak Alda gitu ya. Kak Alda kan mau ke Nangor gitu ke kampus ya. Saking temennya pengen tuh sebelumnya Kak Alda nyempetin dulu nih ke rumah kan masak, terus sama dia sama Kak Alda tuh dibawa gitu ke Nangor gitu. Masih belum bisa ya untuk pengiriman keluar kotanya. Buat para investor yang lagi nonton kan harus banget sih nge-invest ke sini. Amin. Ke sekane amin, itu amin. karena emang sekane itu semua makanannya tuh enak-enak. Meskipun baru ada 3 menu aja, di sini baru ada spaghetti, baru ada dimsum sama si makaroninya. Tapi semuanya udah sold out ya, sering banget kayak bahkan mungkin banyak gak sih yang dalam seminggu itu nih, dalam satu PO dibuka berapa banyak? Aku paling banyak sampai ke 32 atau 33. 30-an lah ya, Iya, satu 30-an. menunya atau semuanya? Enggak semuanya. Semuanya 30. Tergantung sih Kak. Jadi kalau misalnya untuk sistem PO sebenarnya kita bedain. Jadi untuk misalkan nih hari Minggu kita makaroni sama spaghetti. Nah, berarti itu nggak ada dimsum gitu. Jadi kalau misalkan dimsum khusus PO-nya gitu, ganti-gantian Oke, aja. jadi paling banyak tuh 30-an. 30-an. Tapi pernah nggak sih ada yang kayak minta request terus lebih daripada 30? Cuma kalian kayak udah beli bahannya cuma segini doang nih gitu. Pernah nggak? Kalau misalkan Kehabisan request- bahan. Kalau misalkan request itu belum sih Kak, tapi kalau misalkan masuknya mungkin ini kali ya Kak yang udah mau banget gitu, tapi dari kitanya udah aduh gimana ya udah banyak gitu yang udah mulai DM, tapi kita juga tolak-tolakin Ya, gitu Kak, karena emang udah keterbatasan juga sayang udah punya banget. gitu. Kalian kalau misalkan masak itu ngabisin waktu berapa jam sih? Aku biasa start masak kita tuh dari jam 8 Pagi? Iya, jam 8 pagi. Terus Sampai? selesai, kalau misalkan selesai untuk COD ya Kak, paling nggak jam 11 atau jam 12 11 jam 12 apa? siang. Oh siang. Siang, tapi biasanya juga lebih cepat tergantung dengan banyaknya orderan kan Kak. Oh iya OMG. Tapi sempat kepikiran kayak mau buka apa ya? Lebih banyak yang lagi nggak PO? Jumlahnya? Iya, kan balik lagi gitu ya Kak ke modal gitu kan. Nah, kalau misalkan dari kita sebenarnya udah ada gitu Kak. Tinggal nanti kita sebar informasi lagi gitu. Tapi memang lagi dalam proses kan sekarang juga kita lagi promo nih. Nah, kebetulan tanggal 12 itu kan biasa orang promo di 12-12 kan Kak. 12-12, 11-11 kayak gitu. Nah, kebetulan 12-12 ini di hari Minggu, di hari ready-nya sekane. Oke. Gitu. Jadi kita adain promo 12-12 gitu. Alhamdulillahnya kita kemarin open PO di hari Minggu. Rencananya tuh kita tutup PO di hari Rabu. Oke. Tapi alhamdulillahnya hari Senin tuh hari Udah Senin sold out. malam udah sold out. Wow, keren banget sih sekane itu. OMG. Berarti nanti COD-nya hari Minggu ya? Iya, setiap Instagramnya ada? Ada Apa tuh namanya? di @sekane_itu_. @sekane_itu_. Berarti kalau misalkan ada yang mau order di luar daripada yang sekontak deh sama teman-teman di sini gitu ya, berarti langsung ke Instagram juga bisa? Iya, bisa Kak. Bisa lewat DM juga bisa. DM juga bisa? DM juga bisa. Ke Sukaseri bisa nggak? Bisa. Bisa? Bisa dong. Masa Kak Kosambi nggak bisa, suka sering nggak Iya bisa? bener banget, kebetulan aku mau ke Sukaseri, nanti aku mau ya. Oh iya, di sebelah mana Kak? Di Gang Makam. Oh, Depan deket- SD. Iya, SD ini yang SD 3 bukan sih? Yang Sukaseri. Pokoknya iya itu. Oh, iya, oke, tahu. Kosan aku di situ. Nanti aku pengen ikut PO ya. Oke. Tapi yang ini ya Kak. Yang ini kan udah habis. Oh, iya dong Allah minggu depan. Oke. Berarti kalian share-nya tuh kalau misalkan lagi open PO nggak cuma di WhatsApp tapi di Instagram juga. Iya, di Instagram Tuh, juga. buat para tetangga yang pengen banget cobain makanan dari Sekane itu, mending langsung aja buruan pantengin Instagramnya Sekane itu _ ya. Sekane itu _ karena mereka kalau misalkan lagi open PO pasti bakal langsung share di Instagram. Di Facebook juga ada kan? Di kita, Facebook Kak? juga Di Facebook ada. juga ada. Facebooknya namanya Sama, Sekane itu. Sekane itu. Di spasi gak? Enggak, disatuin aja. Disatuin Sekane itu. Nah di Facebook juga ada. Bahkan kalau misalkan para tetangga ada yang punya Facebook, Instagram, pengen nyobain makan dari Sekane itu, langsung aja dicek di pencahariannya lah Sekane itu, langsung DM Kak, open PO-nya kapan gitu kan. Kalau pengen tahu open PO-nya kapan, dipantengin terus Insta story-nya. OMG segini 15 ribuan aja. Nanti tapi kedepannya kalau misalkan untuk Sekane itu ada ini lagi nggak sih kayak apa ya, goals yang pengen kalian capai? Kalau misalkan gini Kak, sebenarnya kan kita kan nggak tahu ya Kak untuk kuliah nih, karena kan kita kuliah juga kampusnya beda-beda, wilayahnya juga kan beda-beda gitu. Nah paling untuk goals sebenarnya ya Kak, kalau misalkan untuk keinginan seenggaknya bisa untuk buka kedai gitu, walaupun kecil-kecilan gitu. Tetep. Jadi harapan kedepannya dari kakak-kakak bertiga ini pengennya tuh sampai buka kedai. Iya. Tapi kalau untuk minuman
Ada nggak? Atau Belum baru kepikiran. makanan aja? Belum kepikiran, Kak. Belum Baru ini kepikiran. aja. Karena memang kita lagi fokusnya di mentai gitu. Oke deh, tapi semoga kedepannya nih udah banyak banget juga yang DM ya nanti ke Instagramnya Sekane itu, terus nanti menunya lebih banyak lagi nanti variasinya gitu kan, dan orang-orang tuh makin banyak mengenal Amin, Sekane terima itu, karena kasih, emang Kakak. Sekane itu makanannya. OMG. Sekali lagi terima kasih banyak Kak untuk waktunya udah meluangkan waktu kesini. Sama-sama. Kalau tetangga ada yang mau beli boleh langsung tuh kemana? Boleh langsung ke IG-nya itu @sekane itu _ atau di Facebook juga ada Sekane itu, atau bisa di WhatsApp aku juga. Oke, WhatsApp-nya ada di nomor berapa? 0898 5858 5496. Oke, nanti bisa sistemnya COD ya. Itu di hari Minggu biasanya kalau Iya, misalkan di COD hari itu. Jangan sampai kelewatan, jangan sampai kehabisan, karena kemarin aja baru buka sehari PO itu langsung habis ya. Dari Minggu ke Senin langsung habis. Berarti emang udah approve ya by temen-temen, udah seenak itu gitu loh makanannya. Ini semuanya spesial mentai, ada dimsum, ada spaghetti, sama ada makaroninya. Kalian bisa pilih, ada ekstra pedas, ada sedang, ada yang biasa aja, dan bisa tambah topping juga mozzarella. Itu cuma tambah Rp4.000 aja. Harus banget cobain. Sekali lagi makasih banyak udah ngeluangin Iya, waktunya Kak, ke sini. sama-sama juga. Thank you Kakak udah ngeluangin waktunya ke sini. Pak Tanggal, terima kasih juga yang udah bantuin. Habis ini kita bakal ngobrol bareng sama Kak Abi lagi di Rabu 1 jam bersama Potret. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Nonton video lengkapnya di YouTube channel Prima Media Pro. Dan jangan sampai kelewatan Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga, Senin sampai dengan Jumat jam 7 sampai jam 10 malam. Live di Facebook dan Instagram Prima Media Pro.